Sebelum ke video, bagi kalian yang akunnya penggemar Manchester United dan tak mau ketinggalan berita terbaru dari United, jangan lupa untuk mampir ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Thomas Tuchel menangi gelar pelatih klub terbaik. Thomas Tuchel sukses menapiskan namanya sebagai salah seorang pelatih papan atas dunia pada saat ini. Terakhir pelatih Chelsea tersebut sukses memenangi gelar pelatih klub terbaik versi International Federation of Football. Dalam pemungutan suara anggota-anggota IFFHS, Tuchel mendapatkan 230 poin. Hal ini tak lepas dari apiknya raihan pelatih asal Jerman tersebut pada musim 2021 ini. Jika Tuchel memenangi gelar pelatih klub terbaik 2021 versi IFFHS, maka Roberto Mancini terpilih sebagai pelatih terbaik 2021 di level tim nasional. Mancini mendapatkan 225 poin dalam pemungutan suara yang dilakukan para anggotanya tersebut. Ia unggul mutlak dari pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni yang berada di posisi yang kedua. Scaloni sendiri mendapatkan 30 poin dalam pemungutan suara tersebut. Everton berhasil jinakan meriam London. Tekanan kepada pelatih Rafael Benitez sedikit berkurang selepas Everton berhasil memetik kemenangan dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Gol telat dari tim Rigre pada injury time memastikan Everton mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1 di kandangnya sendiri. Everton harus bersusah payah mematik kemenangan ini. Richarlison 2 kali menjebol gawang milik Arsenal, tetapi dibatalkan setelah pemeriksaan VAR mengindikasikan offside. Pada injury time babak yang pertama, Arsenal unggul terlebih dahulu lewat gol dari Martin Odegaard. Namun Everton membalasnya lewat gol dari Richarlison di menit ke-79. Dan Everton akhirnya berjaya lewat gol dari Gray di menit-menit akhir pertandingan. Hasil tersebut membuat Arsenal berada di posisi ke-7 dengan torehan 23 poin dari 15 pertandingan yang telah dijalani. Sementara untuk Everton mereka naik ke posisi ke-12 dengan torehan 18 poin. Bruno Fernandes akui Manchester United mulai berubah di era Rangnick. Manchester United kini resmi punya manajer yang baru. Rangnick kini menjabat sebagai juru taktik setan merah menggantikan Solskjaer yang telah dipecat. Kemarin Rangnick sudah menjalani debutnya bersama Manchester United. Ia membawa setan merah menang 1-0 atas Crystal Palace. Fernandes mengaku bahwa Rangnick membawa gaya permainan yang berbeda. Kita semua tahu bahwa manajer ingin kami lebih banyak melakukan pressing, ujar Bruno Fernandes kepada BBC Sport. Fernandes menilai gaya permain Rangnick ini punya dampak positif bagi Manchester United. Ia menilai performa timnya menjadi lebih baik dengan taktik barunya tersebut. Fernandes menyebut bahwa timnya tidak boleh terlalu merayakan kemenangan ini. Mereka harus fokus kepada laga berikutnya. Messi diklaim meragukan kemampuan Pochettino di PSG. Pochettino sejauh ini mampu membawa PSG kokoh bercokol di puncak klasemen Liga Prancis. Les Parisiens unggul 11 poin dari Rennes yang nangkring di posisi yang kedua. Pochettino juga berhasil membawa PSG melangkah ke babak 16 besar Liga Champions. Meskipun PSG gagal lolos sebagai juara grup karena kalah bersaing dengan Manchester City. Rapor bagus Pochettino tersebut tak lantas membuatnya dalam posisi yang menyenangkan. Menurut LQEP, seperti yang dilansir dari Sport Bible, Messi diklaim meragukan kemampuan dari Pochettino meracik taktik tim milik PSG. Mantan pemain Tottenham tersebut memang terlihat kesulitan dalam menerapkan taktik yang mengandalkan trio Messi, Neymar dan juga Kylian Mbappe. Keberadaan trio MNM justru menjadi masalah tersendiri buat Pochettino. Manchester United bertemu Aston Villa di babak ketiga FA Cup. Hasil undian babak ketiga FA Cup telah diumumkan pada Selasa dini hari. Klub raksasa Manchester United langsung dipertemukan dengan klub Liga Premier Inggris yakni Aston Villa. Steven Gerrard mungkin akan mendapatkan sambutan dingin dari fans United mengingat statusnya sebagai legenda klub rival yakni Liverpool. Diketahui Steven Gerrard didapuk sebagai pelatih Aston Villa pada tanggal 11 November yang lalu, menggantikan Dean Smith yang telah dipecat manajemen klub 4 hari sebelumnya. Catatan Gerrard terbilang cukup positif, dengan 3 kemenangan dan 1 kekalahan dari 4 laga yang telah dijalani.
Sedangkan mantan klub Gerrard yakni Liverpool akan melawan Salisbury Town dalam kompetisi yang sama. Kedua tim sempat bertemu pada tahun 2020 yang lalu. Dan berikut ini adalah hasil drawing babak ketiga FA Cup 2021. Chelsea akan dipertemukan dengan Chesterfield, kemudian Liverpool akan bertemu dengan Salisbury Town, sedang Leicester City akan bertemu dengan Watford, dan Tottenham akan bertemu dengan Morecambe, sedangkan Swindon Town akan bertemu dengan Manchester City, Manchester United bertemu dengan Aston Villa, dan Nottingham Forest yang akan bertemu dengan Arsenal. Ansu Fati absen kala Barcelona jalani laga krusial. Ansu Fati belum membuat kemajuan berarti dalam proses pemulihan cedera hamstringnya. Jelas ini bukan kabar baik untuk Barcelona. Barca akan menjalani laga yang sangat penting di depan mata. Blaugrana dijadwalkan akan bertemu dengan Bayern Munchen pada matchday ke-6 Liga Champions. Dan partai tersebut berlangsung di Allianz Arena pada Kamis dini hari. Semula muncul optimisme Fati bisa turun. Sang penyerang sampai meminta sang pelatih agar mempertimbangkan untuk memasangnya. Ini terlepas dari seberapa fit kondisinya nanti. Rupanya Barcelona tidak akan buru-buru untuk memakai jasanya sampai dia benar-benar siap 100% untuk bisa bermain. Bukan perkara mudah bagi Barcelona untuk menaklukkan Munchen di Jerman. Pada saat yang sama Benfica menjamu Dinamo Kiev. Nanti pasukan Xavi mendapatkan hasil imbang di Allianz Arena. Kemudian Benfica menang atas lawannya tersebut. Maka kedua tim sama-sama mengoleksi 8 poin. Dalam situasi tersebut raksasa Katalan bakal tersingkir. Pasalnya Ansu Fati dan rekan-rekan kalah head-to-head dengan klub asal Portugal tersebut. Perkuat lini tengah Liverpool datangkan gelandang milik Napoli. Sejak musim panas ini Liverpool kekurangan gelandang sebab mereka belum menemukan pengganti dari Georginio Wijnaldum yang pergi menuju PSG. Selain itu lini tengah Liverpool musim ini rentan mengalami cedera sehingga klub menilai ia harus mendatangkan gelandang yang baru. Viajes mengklaim bahwa klub sudah mengantongi satu nama, ia tertarik untuk mengamankan jasa Fabian Ruiz dari klub Napoli. Menurut laporan tersebut, klub sudah lama mengikuti perkembangan dari Fabian Ruiz karena sang gelandang kini bersinar di Serie A Italia. Fabian Ruiz sendiri kontraknya sudah hampir habis, ia bisa meninggalkan Napoli pada tahun 2023 nanti. Namun Napoli dikabarkan mementul sang gelandang di angka 60 juta euro. Manchester United ramaikan perburuan dari Darwin Núñez. Manchester United diketahui tengah berburu striker yang baru. Mereka butuh pengganti jangka panjang bagi Edinson Cavani dan juga Cristiano Ronaldo di ujung tombak mereka. Ada beberapa striker yang dilaporkan menjadi incaran Manchester United. Namun belum ada tanda-tanda yang jelas Manchester United bakal melirik striker yang mana. Dekat mengklaim bahwa Manchester United kini mengantongi nama baru untuk mengisi lini serangnya mereka nanti. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk memboyong Darwin Núñez dari Benfica. Dikabarkan United belakangan ini tertarik untuk merekrut Núñez setelah ia tampil dengan apik di lini serang milik Benfica. Menurut laporan yang sama, Manchester United benar-benar serius ingin merekrut Núñez. Mereka bahkan sudah bergerak dengan mengirim pemandu bakat untuk memantau perkembangan dari Núñez. Jose Mourinho segera datangkan Diogo Dalot. Diogo Dalot sudah menjadi bagian skuad Manchester United sejak tahun 2018 yang lalu. Namun ia kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di skuad utama Setan Merah. Dalot kini terus bertahan di Manchester United. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuannya bagi Setan Merah belakangan ini dan mendapat banyak pujian dari para penggemar Manchester United. Namun demikian Diogo Dalot masih terus disebut bisa pergi dari Manchester United. Dan kini ada kabar terbaru dari pasar transfer terkait bek berusia 22 tahun tersebut. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Jose Mourinho butuh bek kanan yang baru. Diogo Dalot pun menjadi incaran utama pelatih Portugal itu di skuad AS Roma musim dingin nanti. Mourinho juga disebut telah menyatakan minatnya kepada direktur Roma yakni Thiago Pinto. Ia disebut meminta Pinto untuk memprioritaskan transfer dari Diogo Dalot. FIFA siap ambil langkah agresif demi Piala AFF. Presiden FIFA yakni Gianni Infantino berencana membuat jeda internasional yang lebih panjang agar seluruh pemain-pemain dapat berlaga di Piala AFF.
Piala AFF yang tidak masuk dalam agenda FIFA menyebabkan para kontestan kerap tidak dapat menurunkan pemain terbaiknya karena klub tidak wajib melepas pemain yang dipanggil negaranya tersebut. Sementara Infantino menilai jika menambah jumlah jeda internasional dalam kalender FIFA dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang baru. Daripada menambah jumlah lebih banyak jeda internasional, lebih baik kita membuat jeda internasional yang lebih panjang, kata Infantino saat hadir dalam acara pembukaan Piala AFF. Timnas Indonesia sendiri harus kehilangan 5 pemain di laga perdana Piala AFF melawan Kamboja lantaran belum bergabung dengan tim di Singapura. Kelima pemain yang belum dilepas ke timnas adalah Egy Maulana Fikri, Nadeo Argawinata, Rizky Dwi, Rizky Ridho, dan juga Hernando Ari. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.